Ini yang bisa Ana sampaikan pada pagi hari ini. Ana ingin memberikan satu nasihat. Nasihat ini insyaallah ta'ala penting bagi kita. Bahwa disebutkan oleh Imam Ad-Darimi rahimana wa rahimahullah di dalam sunannya, bahwa Al-Hasan pernah berkata, laqad talaba aqwamun al-ilma ma aradu bihi Allah wa la ma indahu. Qal fama zala bihimul ilm hatta aradu bihi Allah wa ma indah. Jadi dulu sungguh orang-orang itu ada beberapa kaum mereka belajar ilmu agama yang asalnya mereka belajar itu seharusnya belajar agama itu untuk mencari keridhaan Allah, mendapatkan balasan di sisi Allah, tapi mereka ini belajar awalnya itu bukan untuk itu. Jadi belajar tidak untuk Allah dan tidak untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kata Al-Hasan, mereka terus belajar. Dalam kondisi awal startnya mereka begitu, bukan lalu mereka tidak mau belajar, bukan, tapi mereka terus belajar, datang di majelis ilmu, sampai akhirnya apa yang terjadi, hatta aradu bihillaha wa ma indah, sampai kemudian Allah Azza wa Jalla merubah keadaan mereka, membuat mereka belajar itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan apa-apa di sisi Allah Azza wa Jalla. Faedah ana ingin katakan bahwa dengan hadirnya seseorang di dalam majelis ilmu, belajarnya seseorang, paham atau tidak paham, serius atau belum serius, ikhlas atau tidak ikhlas, dia terus belajar, terus hadir di dalam majelis ilmu, maka itu bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala merubah keadaannya, memperbaiki keadaan dia. Sebagaimana beberapa orang kaum ini, mereka datang dalam majelis ilmu dalam kondisi keadaan mereka di awal belum baik. Tapi karena terus dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah merubah keadaan mereka menjadi keadaan yang baik, yaitu orang-orang yang ikhlas dalam belajar itu untuk mengharapkan apa? Keridhaan Allah Azza wa Jalla. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Maka ini penting hadir dalam majelis ilmu. Penting hadir dalam majelis ilmu. Yang kedua, telah berlalu ana sebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari tentang 3 orang sahabat ya. Nabi ketika itu sedang datang duduk di masjid. Kemudian 3 orang sahabat itu datang. Satunya dia berlalu pergi. Yang 2-nya datang mendekat. Tapi yang satu malu-malu duduk di belakang. Yang satu lihat tempat yang kosong, dia duduk di tempat yang kosong. Di akhir daripada tausiah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan apa? Ala ukhbirukum anin nafarith thalathah. Ya, maukah kalian aku beritahukan kalian tentang 3 orang tadi itu? Lalu Nabi sebutkan, yang satu itu dia melihat tempat yang kosong lalu dia duduk. Ya, dia mencari tempat di sisi Allah, maka Allah pun memberikan tempat kepadanya. Yang satunya dia malu-malu, maka dia duduk di belakang, Allah malu kepadanya. Yang satu dia berpaling, maka Allah pun berpaling daripada dia. Kaitan dengan pelajaran kita tadi masih tentang masalah apa? Sebab. Iya, masih tentang masalah sebab. Tetapi ikhwan, ana ingin katakan di sini, masya Allah ya, 3 orang manusia ini. Manusia yang pertama itu manusia yang meremehkan majelis ilmu. Manusia yang meremehkan pelajaran-pelajaran agama. Dia lebih mementingkan urusan-urusan yang lainnya daripada urusan agama. Sehingga ada majelis ilmu dia punya urusan lain terlalu penting. Urusan mau antar istri, urusan mau lihat anaknya, urusan macam-macam. Sehingga dia berpaling meninggalkan majelis ilmu itu. Kadang-kadang dia diberikan ujian sedikit saja, perut sakit misalnya. Perut sakit sedikit saja, aduh saya perut sakit gak jadi. Padahal ikhwan, suatu ketika di pelosok ya, ana pernah berdakwah beberapa tahun yang lalu. Jadi ada ikhwan itu belajar bahasa Arab di rumah, dasar-dasar. Suatu ketika dia minta izin, Ustadz Afan ana ndak bisa. Waktu itu belum ada WA, masih HP jadul ya, HP tahan banting itu yang pakai antenanya tinggi ya. SMS, Ustadz Afan ana ndak bisa datang ikut daras.
Nah, kenapa? Diare Ustadz. Antum ini melecehkan anak. Loh Ustadz, kenapa anak salah? Ya salah. Salah kenapa? Antum kira di rumah anak nggak ada toilet? Datang, antum melecehkan anak antum ini. Datang aja. Kalau antum diare di sini ada toilet di rumah anak. Oh gitu ya Ustadz. Oh iya, datang. Ternyata datang belajar sampai pulang nggak ada diare. Gitu loh Ustadz. Nah, ikhwan. Mafhum ya ikhwan? Artinya apa? Kadang-kadang kendala itu terlalu sedikit saja, tapi kita karena lemahnya semangat, jadi kendala yang sedikit itu akhirnya jadi besar di hadapan kita, menjadi rintangan tembok batu yang paling besar untuk menghalangi kita dari belajar. Maka jangan jadi orang seperti itu. Orang yang meremehkan majelis ilmu ya ikhwan, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Orang-orang yang telah menjual urusan akhirat mereka dengan urusan dunianya. Disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar tentang itu apa? Itu orang-orang yang atharul hayatad dunya, mereka lebih mementingkan kehidupan dunia alal akhirah daripada kehidupan akhirat mereka. Kendala-kendala dunia yang sedikit itu membuat mereka berpaling dari urusan-urusan akhirat. Belajar itu urusan akhirat atau tidak ya ikhwan? Urusan akhirat. Urusan akhirat dengan urusan dunia mana yang lebih besar? Antum lihat di dalam Al-Kabair Al-Imam Ad-Dahabi, di situ ada seorang, dia sebutkan kisah salaf di situ bahwa anak lupa namanya, Allahu Akbar. Itu dia katakan begini, kalau seandainya saya sakit, itu cuma Abu Abdillah Al-Bukhari, cuma Al-Bukhari saja yang datang bertakziah kepadaku. Afan. Seandainya anakku wafat, maka ribuan manusia datang bertakziah kepadaku. Paham ya ikhwan? Tapi kalau aku tidak ke masjid, cuma Al-Bukhari saja yang datang bertakziah kepada. Kenapa? Karena musibat dunia, musibat al-akhirah, ahwanu indan nas min musibatid dunia. Karena dalam pandangan manusia, musibah akhirat itu lebih ringan dalam pandangan manusia, urusan akhirat itu lebih ringan jika dibandingkan dengan musibah apa? Dalam pandangan manusia, musibah akhirat itu lebih ringan jika dibandingkan dengan musibah dunia. Paham maksudnya? Tidak hadir sholat berjamaah itu musibah akhirat apa musibah dunia? Ada orang yang datang bertakziah kepada orang yang gak hadir. Tidak datang di majelis ilmu itu musibah akhirat apa musibah dunia? Antum pernah bertakziah untuk teman-teman yang gak hadir? Tapi kalau ada orang sakit aja, pinggang sakit dikit, antum bertakziah nggak? Woi, sampai orangnya nggak bisa istirahat karena antum bertakziah terlalu banyak orang yang datang takziah. Iya. Itu kenapa ya, kawan? Bagi kita ini perkara besar. Orang sakit ini perkara besar. Padahal bukan. Orang sakit itu Allah sedang memberikan dia ujian. Kalau dia ridho, Allah ridho kepadanya. Orang sakit itu Allah sedang mengangkat derajatnya. Allah menggugur dosa-dosanya. Yang musibah itu antum, bukan dia. Yang musibah itu antum, yang sehat tapi tidak hadir di majelis ilmu nih loh. Itu yang musibah itu. Kalau orang sakit Allah sedang memuliakan dia. Allah sedang menghapus dosa-dosanya. Allah berikan dia kesempatan untuk dinaikkan derajatnya. Ngapain sibuk antum? Ya antum harus sibuk terhadap diri antum ketika tidak hadir dalam majelis ilmu. Mafhum ya ikhwan? Paham? Baik. Maka anda nasihatkan, jadilah 2 orang di antara 3 orang yang disebutkan dalam hadis itu. Kalau anda bisa duduk di tempat yang kosong, tidak apa-apa duduk di belakang, yang penting dengar. Ya. Kenapa? Karena itu artinya antum sedang berusaha untuk mencari tempat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sementara Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra. Iya. Berkaitan dengan masalah apa? Takdir tadi. Ikhwan, ini nasihat anak tidak berpanjang-panjang karena ada Ustadz Darman juga, jadi anak takut salah. Ya. Nah, demikian ada Ustadz Ari, ya. Kita khawatir keliru dalam menyampaikan dalil-dalil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.